Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan laboratorium biologi dengan dosen pengampu Ibu Aryani Dwi Kesumawardani MPD. Di sini saya Rani Akbar Arisyara dengan NPM 21110600066 dari kelas E Pendidikan Biologi akan menyampaikan materi mengenai keselamatan dan keamanan laboratorium. Yang pertama, definisi keselamatan dan keamanan laboratorium. Keselamatan dan keamanan laboratorium adalah upaya yang dilakukan untuk menjamin keselamatan dan keamanan dari resiko-resiko yang ada di laboratorium. Tujuannya yaitu agar petugas, masyarakat, dan lingkungan pengguna laboratorium saat bekerja selalu dalam keadaan sehat, nyaman, selamat, produktif, dan sejahtera. Adapun simbol atau lambang bahaya bahan kimia yang ada pada laboratorium seperti simbol mudah terbakar, yang contohnya yaitu minyak tanah, alkohol, dan kerosin. Yang kedua, korosif. Contohnya yaitu asam dan basa kuat. Yang kemudian simbol dari beracun atau toksik seperti merkuri dan sianida. Yang selanjutnya, iritasi atau berbahaya, contohnya kloroform. Adapun radioaktif, contohnya uranium dan plutonium. Dan juga ada simbol mudah meledak, yaitu seperti campuran hidrogen dan oksigen, serta simbol-simbol lainnya. Contoh-contoh bahaya di laboratorium, seperti keracunan, luka bakar, luka kulit atau sayatan, kebakaran, dan sengatan listrik. Jika mengalami kecelakaan atau bahaya-bahaya tersebut, maka hal pertama yang perlu dilakukan yaitu pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K, yang merupakan upaya pertolongan perawatan sementara terhadap korban kecelakaan sebelum mendapat pertolongan yang lebih sempurna dari dokter atau paramedik. Untuk menghindari bahaya dan kecelakaan-kecelakaan tersebut, kita perlu mengenakan peralatan pelindung diri dan keselamatan di laboratorium, seperti alat pelindung diri yang pertama, jas laboratorium, kacamata keselamatan, sepatu, pelindung muka, masker gas, kaos tangan, dan pelindung telinga. Adapun peralatan keselamatan yaitu pembasuh mata, selimut api, pancuran pengaman, penetralisir tumpahan, perlengkapan pertolongan pertama, alat pemadam api, dan pintu keluar darurat. Untuk menghindari kecelakaan dan bahaya itu juga kita perlu mematuhi tata tertib di laboratorium, seperti yang pertama, sebelum melakukan praktikum kita harus menggunakan alat pelindung diri yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian membaca petunjuk praktikum dengan cermat dan memahami lembar kerjanya. Yang kedua, selama di laboratorium atau saat praktikum kita tidak boleh makan dan minum di laboratorium, menjaga ketertiban, kebersihan, serta keselamatan diri dan orang lain. Kemudian mencuci tangan dengan sabun dan air bersih sebelum dan sesudah melakukan praktikum. Dan menggunakan alat atau bahan untuk praktikum sesuai petunjuk. Kemudian melakukan prosedur kerja saat praktikum sesuai petunjuk. Dan juga tidak lupa menjauhkan alat-alat yang tidak digunakan seperti tas, handphone, dan benda lain dari atas meja. Yang ketiga, sesudah praktikum, yang harus kita lakukan yaitu mencuci bersih alat-alat yang telah digunakan sesuai petunjuk, kemudian merapikan meja praktikum, dan membuang sampah sesuai tempat yang disediakan atau sesuai petunjuk. Itulah pemaparan materi dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.